Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tanaman yang ada di perkarangan rumah dan juga tanaman yang ada di lahan 10 kali 5 meter, teman-teman ya. Untuk tanaman di belakang rumah ini sebagai riset ya. Dan buktinya ada di 10 kali 5 meter di lahan terbuka. Oke, sebelum kita bahas tanaman yang ada di lahan 10 kali 5 meter, tanamannya apa? Tentunya pasti tanamannya jagung ya teman-teman. Ada juga saya tanam sayur di situ, kangkung juga. Nah, saya akan ajak teman-teman ya, sebelum saya bahas itu tanaman jagung, kita akan tanam dulu sawinya teman-teman. Ini bibit yang sudah 1 tahun ya, baru saya semai dan tumbuh. Saya akan tanam di sela-sela tanaman daun bawang itu. Oke, simak saja ya video kali ini sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaat, tentunya tidak rugi ya menonton video dunia tani. Oke ya, langsung kita pilih saja ya teman-teman, bibit sawinya tuh. Jadi ini bibit memang sudah lama, sudah 1 tahun lebih saya simpan, tapi dengan campuran abu bakaran kayu itu masih saja bisa tumbuh. Jadi untuk bibit itu ya mau disimpan berapa lama pun tidak akan kadaluarsa teman-teman ya, kecuali kita bukan kecuali teman-teman ya, yang penting kita tahu caranya menyimpan bibit atau benih ya. Tuh. Oke, kita pilih saja yang agak besaran teman-teman, nanti kita tanam. Yang masih kecil kita biarkan saja, agak besar lagi nanti kalau sawinya sudah saya petik, saya tanam lagi, saya petik, saya tanam lagi gitu ya. Karena di video kemarin itu sudah saya bagikan ya, saya petik daun bawang, petik sawi ya, panen sawi hanya 2 rumpun, tapi ya cukup lah untuk dimakan sehari-hari teman-teman. Nah, ini tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Ini sebagai riset saya. Riset apa Pak? Riset kalau mengembangkan tanaman itu secara organik tanpa ada kimia ya. Kita menanam tanpa ada pemupukan menggunakan pupuk sintetis. Apakah bisa bagus? Hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya bagus. Tanahnya tambah sehat, tambah subur, bukan tambah rusak teman-teman ya. Tuh. Oke, langsung saja ya kita tanam di sela-selanya. Jadi untuk musim penghujan ini kita tidak perlu menyiram lagi setelah kita tanam karena tanahnya sudah basah teman-teman ya. Tuh, kecuali kalau tanahnya masih kering kita siram tidak masalah. Oke, dari sini bisa dimengerti ya perkataan saya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman saya ceritakan teman-teman ya, itu tanaman yang ada di lahan 10 kali 5 meter. Nah, di lahan 10 kali 5 meter ini awalnya memang tanahnya belum bisa dikondisikan, belum bisa ditanami apapun ya. Tapi karena saya tidak bikin katalis ya, karena bikin katalis itu lama sekali teman-teman ya. Jadi saya menggunakan tanaman pengganti katalis, yaitu tanaman oro-oro. Nanti di akhir video nanti akan saya kasih tunjuk seperti apa tanaman oro-oro itu ya, yang bisa menyuburkan tanah, bisa memperbaiki tanah yang tandus, tanah yang tidak bisa ditanami menjadi tanah yang subur. Oke. Nah, tanaman jagung dunia tani sudah berumur 1 bulan ya teman, 1 bulan lebih ya. Kalau tidak salah 1 bulan 16 hari itu ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman seperti apa toh tanaman jagungnya dan kacang panjangnya yang ada di lahan 10 kali 5 meter itu sudah mulai tumbuh teman-teman ya. Oke. Kita tanam dulu sawinya, nanti perkembangannya seperti apa ini tanpa menggunakan pupuk ya, kita biarkan saja. Nah, pemupukannya hanya menggunakan pupuk POC ya, yaitu dari gulma-gulma. Kenapa saya sering cabut gulma-gulma kecil-kecil itu? Karena bikin pupuk teman-teman, dibikin pupuk ya. Oke, dari sini paham ya. Mudah-mudahan warga perkotaan ini ya, warga perkotaan ini yang mempunyai lahan belum dimanfaatkan ya, mulai sekarang dimanfaatkan lah ya. Apalagi kalau di kota ya, orang kota itu kan biasanya akan merindukan melihat alam, itu kan pasti ya teman-teman ya.
bisa dengan cara bercocok tanam di perkarangan, kita bisa merasakan alam juga. Seperti itu teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, ini masih kecil saya tanam di sini teman-teman. Tuh. Oke. Nah, yang di sini sebelah sini itu kemarin ya saya potong, itu sudah saya tanam lagi. Ya, saya potong dua, saya tanam juga dua teman-teman ya. Tuh. Saya tanam di sini. Oke. Dari sini paham ya. Nanti kalau kita panen sawinya ini juga saya akan tanam lagi. Tuh, bisa dilihat. Organik itu memang luar biasa kalau kita paham, tahu ya teman-teman ya. Oke, ini kucainya ataupun daun cinanya teman-teman. Nah, di sini ini kan kosong, ini juga akan saya tanam sawi teman-teman. Ada kangkung satu biji, ini mungkin bibit yang jatuh itu tumbuh di sini teman-teman. Oke, kita cabut saja. Ya, kita cabut rumputnya, kita gemburkan sedikit. Meskipun tanahnya sudah gembur tapi tidak masalah, kita gemburkan sedikit saja. Ya. Nah, untuk media tanah ini tidak menggunakan apapun ya teman-teman, tidak menggunakan campuran campuran sekam, tidak ya, karena itu memang tidak ada di tempat saya ya. Tuh. Oke, mungkin tanaman yang ada di sini ada yang favorit buat Anda ya. Kalau ada boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita gemburkan. Tuh, sedikit saja kita gemburkan. Nah, bisa dilihat ya, tanah murni teman-teman, tidak ada campuran apapun. Ya. Karena memang tidak ada di sini bahan sekam, itu tidak ada kohe, itu tidak ada teman-teman ya. Karena tidak ada yang memelihara hewan seperti sapi, kambing, itu tidak ada di sini. Jadi saya manfaatkan apa adanya saja ya. Gimana hasilnya ya, hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Meskipun tanpa ada kohe, kita bisa secara organik, tapi ya memang butuh proses teman-teman, tidak langsung bisa bagus seperti ini, tuh tidak, butuh proses, ada prosesnya tersendiri itu ya. Oke, itu saja saya bagikan pada teman-teman yang ada di perkarangan belakang rumah ya. Kita tanam dulu ini 2 batang sawi teman-teman ya. Jadi musim penghujan ini tidak ada masalah ya kita menanam tanaman horti seperti ini teman-teman ya. Oke, itu saja saya berikan. Kita lanjut ke ladang 10 kali 5 meter. Jadi ini tanaman kangkung yang saya tanam di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Oke, saya akan kasih tunjuk teman-teman ya. Jadi tanam kacang panjang yang berapa hari yang lalu itu sudah tumbuh tuh ya, sudah tumbuh di teman. Saya kasih tunjuk juga di sini. Nah, ya, ini waktunya nanti pemupukan teman-teman. Tapi untuk pemupukannya ya simak saja ya di video saya selanjutnya teman-teman. Dan oke, saya akan saya kasih tunjuk juga seperti yang saya bilang tadi ya, yaitu tanaman jagung secara organik. Oke, nah saya akan ke sana teman-teman ya. Jadi saya tidak menanam di perkarangan belakang rumah saja, saya tanam juga di lahan terbuka seperti ini tuh. Nah, boleh dilihat ya, tanaman jagung secara organik teman-teman. Jadi umurnya ini sudah 1 bulan 16 hari itu ya, 1 bulan 16 hari. Oke. Nah, awalnya ini juga susah sekali ditanam teman-teman ya, susah sekali ditanami jenis tanaman apapun itu tidak mau hidup. Tapi karena saya tidak mempunyai katalis dan tidak bikin katalis teman-teman, saya gunakan tanaman saja sebagai pembenah tanah. Tanaman apa? Seperti yang sering saya bilang ya, yaitu tanaman orok-orok teman-teman. Oke, saya kasih tunjuk. Nah, nih tanaman jagungnya. Nah, ini juga kayaknya sudah mau masa generatif ya teman-teman tuh. Nah, sudah ada, ini mau berbunga ini. Ini jagung manis ya. Jadi jagung manis itu tidak tinggi teman-teman ya. Beda dengan jagung hibrida. Beda teman-teman. Tuh, ini adalah tanaman orok-orok pembedah tanahnya seperti ini. Ya, tuh sudah mulai
berbunga. Nah ini saya bikin bibit lagi, saya kembangkan lagi. Nanti kalau sudah ini tidak produktif ditanami, saya akan tanam ini lagi tuh ya. Oke, ini jagungnya tuh. Cabenya di sini juga menggunakan organik ya. Nah buahnya itu bisa dilihat untuk tanaman cabai itu besar-besar. Nah ini juga bibitnya tidak beli teman-teman ya. Kalau tanaman jagung ini masih beli, tapi kalau yang ini tidak ya. Ini awal memang beli, tapi nanti saya kembangkan lagi. Mana tanaman yang bagus itu akan saya bikin bibit itu ya. Oke, di sini ada sedikit hama teman-teman yang memakan daun. Ini bukan ulat ya, ini kalau tidak salah belalang teman-teman. Waktu makannya itu malam ya, jadi tidak kelihatan, mungkin malam ini makannya. Nanti akan juga saya buatkan inseknya seperti apa untuk belalang ya. Untuk tanaman jagung itu ada di sekitar kita saja, di sekitar kebun ini ya. Di sekitar kebun ini ada obatnya teman-teman, tidak jauh dari kebun kita pasti ada tuh, seperti ini ya. Nah dimakan hewan ya tuh. Oke, itu saja ya yang saya bagikan. Jadi ini adalah kebun ya, dimana di lahan terbuka itu saya terapkan secara organik juga bisa tumbuh dengan baik ya, meskipun belum maksimal ya, karena tanahnya memang baru ini teman-teman, baru tahap pemulihan, belum sampai ke puncaknya organik ya, masih permulaan itu ya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, tidak rugi menonton video kali ini tentunya ya. Nah untuk video pembuatan obat spray obat belalangnya nanti akan saya kasih tunjuk juga pada teman-teman. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri video kali ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya ucapkan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.